Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Selamat Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-206 yang jatuh pada tanggal 15 Mei 2023. Untuk memperingati perlawanan Kapitan Patimura dan pasukannya melawan Belanda pada 15-16 Mei 1817, sekalipun kemudian gugur dalam melawan Belanda, ditangkap karena pengkhianatan dan siasat Belanda, mereka dibawa ke Ambon dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada tanggal 16 Desember 1817. Maka setiap tanggal 15 Mei, biasanya masyarakat Maluku pada umumnya memperingati Hari Patimura. Dari perlawanan itulah kita kenal seseorang yang bernama Kapitan Patimura. Seorang pemimpin perlawanan yang gagah berani bersama pasukannya melawan dan ingin mengusir Belanda dari bumi Maluku. Seperti yang kita tahu bersama, sebelum masa penjajahan, kita mengenal istilah jalur rempah, yaitu perjalanan berbagai bangsa untuk mencari kepulauan penghasil rempah-rempah untuk dunia. Wilayah tersebut dikenal dengan Maluku. Daerah atau wilayah ini yang menjadi poros perdagangan rempah dunia dengan cengkih dan pala sebagai barang perdagangan utama yang disamakan atau bahkan dihargai lebih mahal dari emas. Hal ini membuat Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah hingga hari ini. Karena kekayaan inilah pemerintah Belanda tergiur sehingga melalui VOC atau Persekutuan Dagang Asal Belanda memaksa untuk memiliki hak monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia, terkhususnya di Kepulauan Rempah-Rempah ini. Mereka memberlakukan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah, pemindahan penduduk serta pelayaran hongi, dan kekejaman lainnya di Kepulauan Lease Maluku di mana pusat perdagangannya terletak di Pulau Saparua. Oleh sebab perlakuan Belanda yang semena-mena kepada rakyat Maluku menimbulkan kemarahan rakyat Maluku sehingga mereka bertekad untuk mengusir Belanda khususnya di Pulau Saparua. Dan perlu dicatat bahwa perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura ini adalah perlawanan yang pertama kali dilakukan oleh negeri atau kerajaan di Nusantara berperang untuk mengusir penjajah Belanda. Gelar kapitan dikukuhkan kepada Thomas Matulesi pada 14 Mei 1817 sebagai kapitan pulau dalam literasi Belanda tertua lainnya, namun kemudian dikenal dalam catatan sejarah sebagai Kapitan Patimura, yang dilakukan secara musyawarah dan kebulatan tekad oleh para kapitan atau kapitano, malesio, kabaresi yaitu para pemimpin dan dijuluki para pemberani yang tak kenal takut dan tak takut mati. Mereka berasal dari negeri-negeri sekitar Pulau Ambon dan Lease, khususnya di Pulau Saparua. Perlu dicatat, pada tahun 1810 Kepulauan Maluku diambil alih dari penjajahan Belanda oleh Inggris. Dampak pemerintahan baru Inggris di Maluku dinilai baik oleh semua kalangan. Rakyat tidak merasa adanya tekanan dari penguasa lama yang kembali tersebut. Hal itu dirasakan juga oleh Thomas Matulesi dan teman-teman seperjuangannya di Lease, Kepulauan Maluku Tengah. Atas keberanian dan perjuangannya mengusir Belanda, Thomas Matulesi yang bergelar Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1973 melalui keputusan Presiden nomor 87 TK oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Untuk itu, sebagai bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi dan menghargai serta menghormati para pahlawannya, Kapitan Patimura selalu dikenang dalam perayaannya setiap tanggal 15 Mei. Sekarang mari kita bicara realitas yang terjadi di Maluku. Akan tetapi sekalipun Maluku yang dikenal kaya akan rempah-rempah, bahkan hingga kini dikenal luas hasil laut yang berlimpah, termasuk pertanian, perkebunan, bahkan hingga migas. Namun ironisnya, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik atau BPS tentang profil kemiskinan di Indonesia pada September 2022, disebutkan
tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57% atau naik 0,03% dibandingkan periode Maret 2022. Selain itu, diketahui jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta di Maret 2022. Dan Provinsi Maluku yang kaya dengan segala kekayaan alam, rempah-rempah, migas, dan segala kekayaan dari lautnya, ikan, rumput laut, dan lain-lain. Begitu ironis dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun lamanya berada pada peringkat daerah termiskin keempat di Indonesia, yaitu sebesar 16,23% pada tahun 2022. Yang sebelumnya sering berada pada peringkat 3 termiskin di Indonesia. Realitas kemiskinan di Maluku ini menjadi catatan tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya rakyat Maluku. Bahkan hingga masalah pendidikan hingga gizi, Provinsi Maluku berada pada peringkat yang memprihatinkan. Paling tidak dalam rilis BPS, kualitas pendidikan di Provinsi Maluku sampai dengan saat ini masih ada di peringkat 32 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2021 dan telah dialami selama beberapa tahun lamanya. Sedangkan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI, Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 26,1% pada 2022. Angka ini menempatkan Provinsi Maluku berada di peringkat ke-13 nasional. Tercatat Maluku memangkas angka balita stunting sebesar 2,6 poin dari tahun sebelumnya. Pada SSGI 2021, prevalensi balita stunting di provinsi ini mencapai 28,7%. Meski demikian, angka stunting di Maluku masih tergolong tinggi karena melebihi ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebesar 20%. Semua realitas ini yang terjadi di Maluku sehingga pada edisi memperingati Hari Patimura tahun ini, saya mengajak pemerintah pusat maupun daerah, NGO, penggiat sosial secara luas, dan masyarakat secara luas untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Daerah Maluku yang adalah daerah yang kaya pada akhirnya menjadi miskin, tertinggal pendidikannya, bahkan memiliki masalah gizi buruk. Sangatlah ironis, menyedihkan, dan menyayat hati. Saya sebagai anak Maluku harus menyuarakan hal ini agar kita semua membuka mata kita dan mengambil bagian kita untuk perbaikan Maluku yang lebih baik. Selamat Hari Patimura, sampai jumpa lagi di Suara Karen berikutnya. Amato.